Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak hadirin jamaah salat maghrib yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, yaitu kita sampai bahasan Hajjatul Wada', Haji Wada'. Wada' itu artinya perpisahan ya. Jadi disebut Haji Wada' karena haji perpisahan, karena dia merupakan haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasan kita sebelumnya, Rasulullah mengirim ya, ada pelaksanaan ibadah haji pertama kali di dalam Islam, yaitu tahun 9 Hijriah. Tapi Rasulullah tidak ikut dalam haji tersebut karena Rasulullah mengangkat Abu Bakar sebagai pimpinan jamaah haji gitu. Ya. Maka barulah setahun kemudian ya, beliau melaksanakan haji ya, yang disebut dengan Haji Wada'. Maaf ini salah, bukan tahun 9. Jadi Haji Wada' ini terjadi di tahun 10 Hijriah. Ya, yang 9 itu yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam haji kali ini ya, haji pertama dan terakhir ini, Rasulullah membawa semua istri beliau. Ya. Jadi semua istrinya nggak ada yang ditinggal. Semua melaksanakan. Maka nanti terjadi khilaf antara ulama ya, ketika Nabi mengatakan tidak ada haji lagi bagi kalian ya, buat istri-istri Nabi gitu. Maka sebagian ulama berpendapat ini sebuah isyarat setelah Nabi wafat, istri-istri beliau tidak diperkenankan melaksanakan ibadah haji lagi. Tapi sebagian mengatakan ini bukan sebuah larangan gitu ya, karena buktinya nanti beberapa istri beliau juga melaksanakan ibadah haji gitu. Jadi semua ikut, termasuk putri beliau yaitu Fatimah. Makanya dari riwayat begini, sedikit saya sampaikan. Nanti ketika di Zulhulaifah, sekarang namanya Bir Ali gitu. Itu beliau sebelum berikhram ya, beliau itu menggauli semua istri beliau ya, dalam satu malam 9 Pak. Gitu ya, karena setelah ihram kan udah nggak boleh lagi ya, gitu lama gitu ya, maka beliau gauli itu ya, jadi di malam itu semua istri beliau. Jadi makanya sengaja beliau ajak semuanya, tidak ada yang tidak ikut ya. Ya, istri beliau itu kan yang wafat, sebelum beliau wafat itu ada 2 kan, yaitu pertama Khadijah, istri pertama, dan kemudian Zainab binti Huzaimah ya. Yang lainnya masih hidup semua ya. Ada Aisyah, ada Hafsah, ada Ummu Salamah, ada Zainab binti Jahshin, ada Sofiyah binti Huyai bin Akhtab ya, dan lainnya ya. Ada Juwairiyah, bahkan juga ada Maria Al-Qibtiyah, semuanya diajak ya, semuanya. Karena kan kalau menurut Syekh Sofi Rahman itu istri beliau itu ada 13 gitu. Ada 13. Belum lagi budak-budak ya, termasuk Maria Al-Qibtiyah yang tidak dinikahi gitu, karena statusnya sebagai budak, tidak dimerdekakan oleh Nabi gitu.
Sementara ada beberapa yang statusnya sebagai budak, tapi kemudian Nabi merdekakan dan lalu Nabi nikahi gitu. Salah diantaranya ya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, wanita Yahudi yang dia jadi tawanan perang, ya, kemudian sama Nabi dibebaskan, kemudian dinikahi. Juga Juwairiyah sebagai tawanan perang, kemudian Nabi bebaskan, kemudian Nabi nikahi gitu. Kalau Maria itu tidak dinikahi gitu. Nah, ketika Rasulullah melepas sahabat Mu'az bin Jabal untuk dakwah ke Yaman, nah, beliau mengatakan pada Mu'az, ya Mu'az, innaka asa alla talaqani, ya, wahai Mu'az, mungkin engkau tidak akan bertemu aku lagi ba'daha mihada, sesudah tahun ini. Wala'allaka an tamurra bi masjidi hada wa qabri, dan bisa jadi engkau akan lewat saja di masjidku dan di kuburanku. Ini jadi ketika Nabi melepas Mu'az dakwah ke Yaman, ya, beliau mengingatkan Mu'az, bisa jadi nanti enggak akan ketemu saya lagi. Kalaupun kamu ke Madinah, nanti kamu hanya mendapatkan masjidku dan kuburanku, kata Nabi. Maka ketika Mu'az mendengar Nabi mengatakan demikian, fabaka Mu'az pun menangis dengan sedihnya. Ini sebuah isyarat. Dan Nabi tidak ngomong sekali tentang ini. Ya, begitulah orang soleh. Para Nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau mereka mau meninggal, seperti sudah ada isyarat. Ya. Sudah ada firasat. Gitu. Begitu juga nanti dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu sebelum meninggal, di hari beliau meninggal, itu kan menjelang sore beliau meninggalnya, hari Senin. Nah, paginya beliau tanya sama putri beliau Aisyah, yang merupakan istri Rasulullah. Wahai Aisyah, hari apa Rasulullah meninggal? Hari Senin, wahai ayah. Gitu. Maka kata Abu Bakar, aku berharap aku dipanggil oleh Allah sebelum sore hari, sebelum berganti hari gitu. Maka kemudian betul lah, menjelang sore sebelum berganti hari menjadi hari Selasa, nah, Abu Bakar wafat gitu. Nah, jadi Allah seperti memberikan isyarat. Nanti rasain aja ya Pak. Ada firasat atau enggak kita ya gitu ya, seperti itu. Jadi yang bersangkutan itu akan merasa. Nah, di antara ini tanda bagi orang-orang soleh begitu. Jadi Allah kasih firasat pada dirinya gitu, seperti itu. Nah, makanya Mu'az ini menangis gitu. Li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini sebagai sebuah isyarat. Ya, jadi para sahabat sudah mendapatkan isyarat-isyarat, firasat akan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka beliau juga mengatakan dalam hadis lain, ya ayuhan nas khuzu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da ami hadza. Wahai manusia, ambillah manasik kalian dariku. Nah, ini menarik, kenapa Nabi mengatakan ambillah manasik dariku. Karena ketika itu adalah haji pertama, haji terakhir bagi Nabi, dan juga haji di mana mereka melihat langsung bagaimana cara haji di dalam Islam. Karena semua orang Arab sudah melaksanakan ibadah haji sebelumnya dari mereka masa jahiliyah. Gitu. Mereka biasa haji. Ketika musim haji mereka datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji gitu. Tapi haji yang mereka laksanakan haji ala jahiliyah. Maka ketika Nabi mau berangkat, Nabi bilang begitu, khuzu anni manasikakum. Ya. Ambil cara haji dariku. Jadi jangan lagi kalian melakukan haji cara-cara jahiliyah. Pokoknya ikutin aku hajinya. Nah, ini salah satu sebab kenapa Nabi banyak dalam sabdanya mengatakan demikian, khuzu anni manasikakum. Gitu. Nah, tadi orang Arab sudah terbiasa melaksanakan ibadah
haji, walaupun hajinya dengan cara jahiliyah seperti itu, seperti bertawaf dengan telanjang gitu ya. Jadi itu aturan dari orang Mekah. Jadi kalau ada orang dari luar Mekah mau tawaf, masuk ke Mekah mau tawaf ibadah haji atau umroh gitu ya, lalu kemudian mereka nggak punya bawa pakaian khusus untuk melaksanakan itu, maka apa konsekuensinya? Mereka suruh telanjang tawafnya gitu ya, telanjang bulat gitu keliling Ka'bah gitu. Nah itu salah satu bentuk cara hajinya jahiliyah begitu. Nah, begitu juga dalam hadis yang lain ya, isinya sama, artinya banyak matan-matan ya tentang hadis ini, khuzu anni manasikakum. Ya, karena tadi bagaimana nanti ada sekitar 100.000 sampai 144.000 yang akan melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah berangkat tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah. Bersama dengan kalau dari Madinah nanti 100.000, nanti ditambah lagi dengan penduduk Mekah dan daerah-daerah suku-suku yang berada sebelum Mekah ataupun sudah Mekah dari daerah lain. Tapi yang berangkat dari Madinah bersama beliau kurang lebih 100.000. Karena beliau memobilisasi, beliau menginformasikan, "Halo, saya mau berangkat haji bersama saya." Maka berangkatlah dari Madinah itu 100.000. Nah, beliau berangkat setelah sholat zuhur. Ya, pada sholat zuhur, beliau sholat zuhur dulu, kemudian beliau lanjut. Dan sebelum waktu asar, beliau sampai di Zulhulaifah. Ya, yang tadi saya katakan namanya sekarang Bir Ali. Nah, ini mikot makan bagi jamaah haji yang berasal dari Madinah. Maka mikotnya di Zulhulaifah. Ya. Sebelum asar, kemudian beliau sholat asar dengan cara dikosor. Ya, sholat asar doang tapi dikosor. Ya. Padahal jarak Zulhulaifah ya dari Madinah itu sekitar 10 kilo. Sekitar nggak jauh, 10 kiloan lah kurang lebih. Ya. Jadi 10 kilo berarti dari sini ke rumah saya. Gitu. Jadi saya mau kemari karena bawa mobil, pengen tahu macet apa enggak gitu. Saya buka map. Wah, 35 menit. Jaraknya 10 kiloan. Nah, artinya tuh Nabi 10 kilo beliau sudah melaksanakan kosor gitu. Ya, melaksanakan kosor. Makanya kan banyak perdebatan tentang kapan boleh kosor gitu. Kalau jamak di tempat sendiri pun masih boleh dijamak dalam kondisi tertentu kan gitu. Seperti dalam kondisi hujan kan gitu. Ketika kita lagi sholat maghrib misalnya, hujan besar. Nah itu boleh kemudian isya ditarik ke maghrib. Itu yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi laksanakan qasar sampai beliau menginap di Zulhulaifah. Ya. Jadi dan bagaimana kemudian Nabi di situ bersabda, ya, atani lailah ati mir rabbi, ya. Ya, datang kepadaku seorang utusan pada malam hari dari Tuhanku. Faqala, lalu Nabi berkata, "Sholli fi hadzal wadi al-mubarak." Salatlah kalian di lembah yang penuh dengan keberkahan ini. Ya. Jadi waqul umrotan fi hajjah. Ya. Nah, maka di sini kemudian beliau berniat ihram. Ya, jadi melaksanakan ihram dari Zulhulaifah. Di Zulhulaifah. Nah, itu kan jauh banget. Berarti dari dari Zulhulaifah ke Madinah itu. Ke Mekah. Ya kurang lebih 400 kilo kan ya.
400 kiloan. Dan kalau sekarang mah sebentar gitu ya. Ya, kalau pakai bis paling 4 jam 5 jam. Pakai kereta cepat sejam ya. Jam atau 2 jam gitu. Nah, itu. Dulu berhari-hari, Pak. Pakai pakaian ihram berhari-hari Nabi. Ya, paling enggak 7 hari tuh dalam perjalanan. Ya, tuh. Bagaimana tuh? Kalau kita mah sekarang sebentar. Orang aja sekarang sebentar aja banyak yang nggak betah gitu ya. Gitu. Nah, Nabi dulu 7 hari. Ya, perjalanan dari Dzulhulaifah ke Mekah gitu. Sampai beliau melaksanakan ibadah haji nantinya. Itu 7 hari kurang lebih. Nah, kemudian sebelum zuhur beliau mandi dan berniat untuk ihram. Sebelum bergerak ke Madinah, beliau melaksanakan sholat zuhur dengan cara dikosor. Ya, kosor. Lalu beliau membaca talbiyah untuk haji dan umroh. Untuk haji dan umroh. Ya. Dan sehingga haji itu tua sampai subuh dan pagi nanti. Nah, tanggal 4 Zulhijjah beliau memasuki Mekah. Gitu. Nah, jadi tadi 25 Zulhijjah berangkat dari Madinah. 26 sampai di asar, menjelang asar. Kemudian nginap, setelah nginap ya paginya beliau siangnya berangkat menuju ke Mekah ya. Jadi dari tanggal 26 berarti 26 Dzulqa'dah ya sampai di Mekah ya itu tanggal 4 Zulhijjah. Ya berarti 8 hari. 8 hari pakai ihram dengan berbagai larangannya. Dengan berbagai larangannya. Gitu. Nah, kita cuma berapa jam. Nah, tapi sudah banyak yang nggak betah gitu. Nabi tadi 8 hari menyusuri padang pasir naik onta. Panasnya luar biasa. Ya, seperti itu. Ya, sekarang mudah banget gitu. Segala kemudahan gitu seperti itu. Makanya ada orang yang picik pikirannya. Wah, haji berat banget gitu ya. Ya. Kalau nanti pulang haji nggak dipanggil haji, gue nggak nengok gitu ya, kan gitu. Dan gitu kemudian. Karena dia melihatnya begitu berat. Nabi lebih berat seperti itu. Nah, jadi itu. Kemudian beliau langsung masuk Mekah dan beliau tawaf. Ya. Dan ketika di Hajar Aswad, beliau menyentuh Hajar Aswad, memegang Hajar Aswad dan mulailah beliau bertawaf. 3 putaran pertama dengan cara berlari-lari kecil. Nah, ini juga yang beliau lakukan saat di Umroh Qadha. Gitu. Nah, apa sebabnya? Apakah harus lari-lari kecil itu? Nah, ternyata ada sebabnya. Kenapa Nabi berlari kecil? Nah, para sahabat sendiri antara Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas itu berbeda memandang yang namanya lari-lari kecil ini. Apakah dia rukun, apakah dia wajib, atau dia sunnah, atau sesuatu yang kondisional gitu. Itu para sahabat berbeda. Nah, salah satunya sebab kenapa Nabi melakukan lari-lari kecil saat beliau melaksanakan 3 putaran pertama ketika tawaf, itu ternyata ketika di Umroh Qadha, saat Nabi dengan para sahabat umroh, nah, itu Nabi perintahkan untuk berlari kecil. Bahkan kemudian tadi menampakkan bagian pundak tubuh ya ketika berihram. Itu sebabnya apa? Sebabnya orang-orang Mekah ketika itu komentar gitu. Lihat nih, orang-orang dari Madinah ya, orangnya kurus-kurus ya, karena penyakitan gitu. Kenapa? Karena Madinah dulu dikenal sering terjadi yang namanya virus penyakit di sana. Jadi banyak penyakit ya di Madinah gitu. Makanya Nabi ketika hijrah di Madinah sampai ke Madinah itu banyak para sahabat jatuh sakit gitu. Mereka mengadukan kepada Nabi. Kemudian Nabi makanya berdoa, ya Allah,
Habib ilaina, ya, tanamkan rasa cinta kami ilal Madinah, kepada Madinah. Sebagaimana kahubbina ila Makkah, sebagaimana cinta kami kepada Mekah. Au asyad hubban, bahkan lebih cinta lagi dibanding Mekah. Ya. Nabi itu menunjukkan Nabi juga memiliki kecintaan yang luar biasa pada Madinah. Gitu. Sampai kemudian Nabi wankil, pindahkan, ya, hammaha, ya, penyakit-penyakit yang ada di Madinah, ya, virus-virus yang ada di Madinah, ilal Juhfah, ke Juhfah. Gitu. Jadi memang dikenal Madinah itu tempatnya banyak sering terjadi penyakit. Ya. Makanya Nabi ingin menunjukkan kepada orang-orang Mekah, di mana mereka sedang membicarakan kaum muslimin, bahwasanya kaum muslimin itu sehat-sehat. Makanya Nabi melaksanakannya dengan cara lari-lari kecil. Kemudian menampakkan sebagian dari tubuhnya biar kelihatan tuh gede-gede gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu diantara sebabnya gitu. Makanya dari sini para ulama tadi termasuk di kalangan para sahabat sesudah itu menilai apakah dia harus atau tidak dengan lari-lari kecil gitu. Ya, ternyata mayoritas mengatakan bukan sesuatu yang wajib. Apalagi kalau zaman sekarang. Kalau wajib gimana itu? Berantem, tabrak-tabrakan gitu ya. Lari, sekarang jalannya senggol-senggolan gitu ya. Gimana lah? Lari kali seperti itu. Nah, itu jadi itu ada sebabnya gitu. Ya, beliau melakukan tawaf. Selesai tawaf, beliau langsung sa'i. Ya, langsung sa'i dengan 7 kali putaran. Ya. Dimana kita tahu putarannya bukan bolak-balik 1 kali. Nah, dimulai dari Sofa, kemudian ya Marwah itu 1 kali, balik lagi 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali. Nah, sampai 7 kali. Karena ada juga orang yang masih salah 14 kali gitu. Ya, dianggap 7 itu bolak-balik. Kalau bolak-balik itu 1. Jadi sampai 7 kali bolak-balik, jadi 14 kali. Ngos-ngosan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali jalan itu dihitung 1 kali gitu. Nah, setelah sa'i, beliau tidak bertahalul. Tidak bertahalul. Walaupun Nabi mengatakan, siapa yang mau bertahalul silakan, kata Nabi. Jadi Nabi memberikan pilihan kepada jamaah haji saat itu. Ya, yang mau tahalul silakan. Gitu. Tapi Nabi tidak bertahalul. Gitu. Tetapi mayoritas jamaah haji Indonesia melaksanakan tawaran Nabi ini. Gitu. Mereka kemudian bertahalul. Ya, makanya hajinya dinamakan haji tamattu. Karena begitu sudah tahalul, maka berarti sudah beres. Gitu. Setelah itu sudah tidak berihram lagi gitu. Dan boleh melakukan apa yang dilarang sebelumnya. Termasuk berhubungan badan kalau dia berangkat dengan istrinya gitu. Karena sudah selesai. Maka disebut tamattu, seneng-seneng. Tamattu itu seneng-seneng kan gitu ya. Seneng-seneng gitu. Kenapa? Sambil nanti menunggu tanggal 8 santai. Gitu. Jadi tidak terikat dengan larangan dalam ihram. Boleh seperti itu. Nah, maka disebut tamattu. Seneng-seneng. Ya, yang mau belanja gitu ya. Ya, situ. Karena sudah selesai. Nah, kalau Nabi tidak, ya makanya nanti disebut Nabi itu hajinya ifrad. Ya, walaupun para ulama juga beda, ada yang mengatakan ifrad, ada yang mengatakan qiron gitu ya, seperti itu. Tapi lebih menguatkan kepada ifrad gitu. Ya, jadi
Karena setelah itu Nabi langsung menetap di Hujun dan tidak tawaf kecuali untuk tawaf untuk haji nantinya Nabi, seperti itu. Ya, jadi masih dalam keadaan ihram. Gitu. Karena tadi jaraknya juga nggak jauh gitu, waktunya ya. Tadi kan Nabi masuk tanggal 4, ya, tanggal 4 Zulhijjah. Karena buktinya nanti tanggal 8 Zulhijjah Nabi menuju ke Mina dan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di sana. Nah ini yang disebut dengan tarwiyah. Disebut dengan tarwiyah. Tapi jarang jamaah haji Indonesia melakukan tarwiyah gitu. Karena memang tidak difasilitasi. Kalaupun mereka melakukan tarwiyah itu mandiri seperti itu. Ya, namanya tarwiyah gitu. Tanggal 8 Zulhijjah gitu. Kemudian setelah matahari terbit, ya tanggal 9-nya beliau melanjutkan perjalanan ke Arafah. Ya, dan memasuki tenda. Ya, beliau masuk tenda. Nanti setelah matahari tergelincir, ya, setelah waktu zuhur, beliau naik Al-Quswah dan menuju ke tengah padang Arafah. Jadi nanti Nabi itu wukufnya di atas unta. Ya, unta yang menderum. Ya. Itu. Makanya sebagian orang banyak yang untanya yang ketika wukuf pakai mobil gitu. Orang sono. Bawa mobil. Nah, kemudian itu dibuka. Ya. Apanya? Kapnya ya dibuka. Gitu. Dalilnya mana? Tuh Nabi aja di atas unta gitu. Dan memang Nabi selama wukuf itu ya sampai nanti maghrib ya. Itu beliau memang di luar, tidak di dalam tenda. Di dalam tenda gitu. Jadi benar-benar bersentuhan dengan sinar matahari. Gitu. Walaupun kemudian para ulama mengatakan tidak harus melihat kondisi juga gitu. Makanya kita di jamaah Indonesia ya semuanya di tenda. Ada yang tidur, suruh zikir tidur gitu ya. Gitu. Bahkan banyak juga ditemukan ternyata ya para ahli hisab, nah itu keluar tuh hisab tuh. Gak kuat juga dari itu. Nah, itu tapi begitu. Ya. Sampai kemudian di sana sudah berkumpul 124 sampai 144 ribu kaum muslimin. Nah, disinilah kemudian ketika ditanya berapa jumlah sahabat Nabi, ya. Jumlah sahabat Nabi berapa sih gitu. Nah, dari jumlah jamaah haji di Haji Wada ini yang kurang lebih ya mengatakan 120 ribu sampai 144 ribu, maka itulah jumlah sahabat Nabi. Di luar mereka yang sudah syahid meninggal dunia sebelum itu. Nah, gitu. Karena syarat disebut sebagai sahabat Nabi adalah kita tahu pertama dia beriman, ya, sejaman dengan Nabi, ya, bertemu dengan Nabi, gitu. Bahkan ada yang mengatakan hatta dia tidak meriwayatkan satu hadis pun dari Nabi, namanya tidak tercatat dalam deretan hadis sahabat yang meriwayatkan hadis, maka dia tetap disebut sahabat. Bahkan tidak harus satu majelis dengan Nabi. Memandang Nabi saja, melihat Nabi itu sudah disebut sahabat. Gitu. Nah, begitu juga orang-orang kaum muslimin yang haji pada Haji Wada itu banyakkan yang tidak satu majlis dengan Nabi, nggak pernah satu majlis dengan Nabi seperti ini gitu. Tapi mereka disebut sahabat. Kenapa? Karena mereka melihat Nabi. Ya. Saat Nabi berkhutbah, semua menatap ke arah Nabi. Nah, itu sebagian ulama mengatakan itu juga sudah disebut sahabat. Dengan catatan lagi yang terakhirnya ketika mati dalam keadaan Islam. Nah, itu. Karena ada juga riwayat yang menyatakan seorang yang tadinya beriman gitu. Nah, salah satu disebutkan namanya ada Robi'ah bin Umayyah gitu. Saudaranya Sofwan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf. Dia masuk Islam ketika Fathu Mekah. Masuk Islam ketika masuk Fathu Mekah. Bahkan dia ikut haji dalam Haji Wada ini gitu. Tapi kemudian di masa pemerintahan Umar bin Khattab dia murtad.
dia murtad. Salah satu sebabnya mereka sebutkan karena ketika itu di masa Umar bin Khattab itu dia kedapatan minum khamar. Minum khamar, kemudian dihukum cambuk dan dia tidak terima. Kemudian lari dari Madinah sampai akhirnya dia masuk agama Nasrani. Walaupun ini terjadi perdebatan di para ulama, apakah benar dia murtad atau tidak seperti itu. Tapi ada riwayat yang mengatakan dia itu murtad. Maka kalau memang benar, maka dia bukan sahabat. Ya. Ya, berarti dia sohebat. Seperti itu. Kalau dia mati dalam keadaan kafir gitu, walaupun ikut jihad bahkan gitu ya, seperti itu. Nah itu dia. Nah disitulah Rasulullah berkhutbah di Arafah. Ya, berkhutbah di Arafah. Dan beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan khutbah Nabi, beberapa poin. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da hami hada bihadal mauqif abadan. Dan Nabi, wahai manusia, dengarlah ucapanku, sesungguhnya aku tidak tahu, mungkin saja aku tidak bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Dan dalam keadaan seperti ini selamanya, kata Nabi. Jadi Nabi mengingatkan gitu, maka seriuslah kalian mendengar apa yang aku ucapkan, karena setelah ini kalian gak akan ketemu saya lagi. Kalian gak bisa berkumpul dengan saya seperti ini. Ini yang terakhir kali kalian bisa ngumpul dengan saya seperti ini. Maka dengarkan, kata Nabi. Isma'u, dengar. Itu. Maka kemudian kata Nabi, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada. Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Ketahuilah segala sesuatu dari urusan jahiliyah sudah tidak berlaku di bawah telapak kakiku. Jadi pertumpahan darah yang terjadi di masa jahiliyah, ya, ketika Nabi berkhutbah dalam haji wada ini, maka sudah dihapus. Artinya nggak ada lagi yang namanya kisos, sudah nggak usah diungkit lagi, udah itu dihapus, ya. Nggak ada pembalasan lagi gitu. Dan beliau memulai dari keluarga beliau sendiri ketika beliau mengatakan darah jahiliyah tidak berlaku dan darah pertama dari darah kita yang kuhapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris. Siapa Ibnu Rabi'ah ini? Ibnu Rabi'ah ini sepupunya Nabi. Ya, anak uaknya beliau namanya Al-Haris bin Abdul Muthalib. Ya. Dia dibunuh oleh salah satu dari suku Huzail. Maka dengan statement Nabi ini, ya, maka kena Nabi sudah bebaskan, udah pertumpahan darah yang sebelumnya hilangnya nyawa sebelumnya itu sudah dihapus, nggak perlu lagi ada kisos. Dan saya mulai dari sepupu saya sendiri, jadi nggak perlu lagi ada yang namanya pembalasan. Jadi beliau mencontohkan. Dan udah dihapus, mulai dari nol lagi, seperti itu. Nah, begitu kata Nabi. Pertamina, ya, alhamdulillah turun pertama ke 300 perak. Nah, kemudian dia adalah seorang perawat dari Bani Sa'ad, lalu Huzail membunuhnya. Dan kemudian Nabi juga mengatakan, dan riba jahiliyah tidak berlaku. Udah nggak ada lagi riba. Dan riba pertama yang kuhapuskanlah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi paman Nabi ini Abbas itu termasuk orang kaya. Bukti dia orang kaya, itu banyak orang pinjem sama dia. Dan ketika pinjem sama Abbas, ya, istilahnya walaupun nggak ada akadnya, orang udah tahu sama tahu. Begitu minjem, balikin, itu dilebihin. Walaupun sebelumnya tidak disebutkan, ya, berapa gitu. Pokoknya sudah tahu sama tahu. Nah itu dalam Islam itu namanya riba. Namanya riba. Seperti itu. Maka ini yang pertama kali Nabi hapus. Jadi kalau ada orang yang dulu pinjam sama Abbas dan belum balikin, maka nanti kalau balikin lagi cukup pokoknya saja, karena sudah dihapus, diharamkan. Nah itu.
Jadi ini yang dimaksud dengan sabda Nabi. Jadi mengingatkan tidak lagi ada lagi yang namanya transaksi riba. Sesungguhnya semua tidak berlaku, maka bertakwalah kepada Allah dalam masalah wanita. Pesan berikut Nabi dalam Haji Wada ini tentang wanita. Penting, Nabi memberikan perhatian serius tentang wanita. Gitu. Kenapa kata Nabi? Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah melalui ijab qabul. Dengan kalimat yang sederhana, tapi itu Allah yang bersaksi. Walaupun secara fisik ada dua saksi, tapi yang paling penting sebenarnya dengan kalimat kita mengatakan qabiltu, itu Allah jadi saksi. Dengan kalimat itu saja kemudian wanita yang tadinya tidak halal bagi kita menjadi halal. Apa Nabi mengatakan kemaluan mereka pun dengan kalimat Allah itu menjadi halal. Bagi kalian ada hak atas mereka bahwa mereka tidak boleh mendatangkan seorang pun yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Nah, ini perlu ya, cuman nggak ada perempuan sih Pak ya. Ya. Nanti kalau Bapak yang nyampein, bisa aja gitu. Jadi di antara hak suami dari istrinya adalah tidak boleh membawa seorang pun ke dalam rumahnya, bahkan dalam hadis lain ke ruang tamu. Ada orang yang dibawa oleh istri kita, lalu begitu kita tahu ini orang nggak kita suka, itu nggak boleh, nggak boleh. Hatta saudara sendiri. Gitu. Apalagi teman, temannya itu nggak suka. Karena kalau chatan di WA nggak bagus banget gitu. Datang ke rumah, suaminya nggak seneng, itu nggak boleh masuk. Ya, kalau suami nggak ngizinin nggak boleh. Ya bahkan kalau zaman sekarang tadi lewat chat WA pun nggak boleh. Jadi kalau suami, pokoknya saya nggak suka kamu WA-an sama teman saya itu, itu nggak boleh udah. Nah, itu pengamalan zaman sekarang. Itu tambahannya. Nah, ini para istri harus tahu. Bahkan bisa jadi ada clash antara suami dengan mertua. Nah, bisa jadi gitu. Kemudian mertuanya datang, suami lagi nggak srek, bilang, jangan ini dah. Nah, itu harus itu. Walaupun orang tuanya sendiri. Ya, karena yang paling berhak adalah suami. Hidup suami. Nah, tapi kan kita juga jangan begitu-gitu amat ya gitu. Namanya orang tua datang. Artinya seandainya suami nggak suka atau orang tuanya sendiri yang datang, nggak boleh dia. Seperti itu. Itu saking besarnya hak suami atas istri seperti itu. Ya. Jadi nggak boleh yang kita mau benci. Jangankan ke tempat tidur, dia artinya nginep gitu. Di ruang tamu saja nggak boleh. Kalau kata suami, saya nggak suka dia di sini, suruh pulang dia. Udah, nggak boleh. Tapi mas, gitu. Itu kan teman saya, gitu. Maka Nabi bilang jangan, nggak boleh. Kita punya hak. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan bagi mereka mendapatkan hak atas kalian, baik rezeki dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Gitu. Ya, jadi berikan pakaian sebagaimana yang kalian pakai. Artinya dari sisi kualitas, dari sisi harga, gitu ya. Gitu. Terus berikan makanan sesuai yang kalian makan. Makanya di sini tidak ada pembebanan. Ya, yang melebihi kemampuan suami. Gitu. Kalau suaminya makan telur, tempe, tahu, 3T, ya. Nah, itu yang menyebabkan darah tinggi, ya, seperti itu. Maka, ya itu juga yang diberikan ketika sang suami memberikan itu, ya sudah, itu sudah memenuhi kewajiban. Nah, yang nggak boleh itu suaminya makan daging, sate, istrinya makan tempe. Nah itu. Ya. Tapi masa makan tempe, tahu terus Ustaz?
ya memang kemampuan segitu saja. Nggak boleh melebihi beban, nggak boleh. Gitu. Jadi jangan memaksa. Gitu. Nah, cuman kadang-kadang kan dipengaruhi oleh lingkungan, oleh teman gitu. Ngelihat temennya dibawa mulu sama suaminya makan di restoran gitu. Nah, sementara dia dikasih sama kita tempe tahu. Akhirnya nuntut gitu. Nah, ini harus paham juga para istri. Ketika kemampuan suami sebatas itu, maka dia tidak boleh menuntut lebih gitu. Dan saat dia sudah menunaikan itu sesuai, memberikan pakaian sesuai dengan harga yang dia makan, yang dia pakai, memberikan makanan sesuai yang dia makan, maka dia sudah memenuhi kewajiban dia sebagai suami, seperti itu. Udah selesai itu makanya. Toyib, sudah masuk Isya. Nah, sekali lagi lah kita pertemuan tentang haji wada ini. Nah, ada beberapa poin lagi. Ini khutbah Nabi di Arafah. Nanti Nabi ada khutbah lagi di kondisi yang lain seperti itu. Di Mina nanti Nabi juga khutbah lagi gitu. Bahkan diulang-ulang. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.